inilah sesatnya Jokowi. Yeah. Apa? Untuk mencari pembenaran, kalau seandainya Pak Agus Pambagio pada saat itu mengatakan, oh ya Pak ini boleh, dialah yang akhirnya, ini udah menurut Pak Agus sudah boleh kok. Yeah. Artinya yang bisa menjadi calon korban. Pak Jokowi seharusnya juga mulai diperiksa untuk tahu, untuk membuka persoalan ini. Pak Jokowi, Presiden pada saat itu, yang berwenang untuk memutuskan. Hanya dia yang mengatakan, oke, ini harus jalan. Karena sudah ada beberapa pembicaraan di mana, yang di China itu. Yeah. Lalu dikatakan, itu waktu ada uang mengalir juga ke pejabat di Indonesia gitu. Nah, ini kan harus diusut. Permasalahan kereta cepat bukan permasalahan business as usual. Saya mencurigai begini, bahwa Jepang diikut sertakan karena untuk mengkontrol harga gitu. Pembengkakan biaya ini tidak normal. Dan ini harusnya ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh kontraktor atau ditanggung oleh perusahaan konsorsium ini gitu kan? Harusnya adalah tidak ada lagi penambahan-penambahan. Kenapa disetujui gitu? Beban bunga. Dan beban bunga untuk operasional ini sangat memberatkan. Kalau dengan Jepang itu 0,1% beban bunganya per tahun gitu. Nah, kalau dengan China 2,2% per tahun. 0,1 berapa puluh kali tuh? Jadi 20 kali. Kemudian yang cost overrun, yang pembengkakan biaya, itu malah 34 kali, 3,4% gitu. Kenapa ini bisa diterima? Solusinya menurut saya adalah cuma satu itu. Audit, investigasi, ini adalah sangat penting. Apakah kalau seandainya ada markup, apakah markup ini hanya dinikmati oleh inisiatif dari pejabat Indonesia, atau ada kerjasama dengan kontraktor China. China juga, Nah, kalau ini ada kerjasama, maka kita minta mereka yang mempertanggungjawabkan yang markup itu. Jadi nilai proyeknya jadi turun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kita sempat nyaris menganggap bahwa persoalan kereta api cepat WUS adalah hal yang wajar. Padahal hampir semua pengamat, hampir semua ekonom berkata bahwa itu adalah bahaya laten. Sebuah monster yang tiap tahun pasti akan hadir. Karena setiap tahun pula kita harus membayar bunganya saja sekitar 2 triliun rupiah. Persoalan ini kemudian terangkat kembali lewat pernyataan Menteri Keuangan kita yang baru, Purbaya Yudi Sadewa beberapa waktu lalu. Dia menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tidak atau jangan sekali-kali dipakai untuk menalangi utang yang tadinya proyek bisnis to bisnis ini. Kita akan mencoba mengupas, mengulas apa implikasi, apa arti dari pernyataan Menkyu ini, dan apa pula hal-hal yang kemudian harus kita perjuangkan agar sesuatu yang tidak normal ini dan dalam banyak hal tidak rasional ini terjadi kembali di masa yang akan datang, dan kemudian kita menganggapnya sebagai hal yang biasa. Karena itu, pada Madilog kali ini kami mencoba menghadirkan seorang ekonom dari PEPS, Profesor Antoni Budiawan. Terima kasih kembali bertemu di Madilog. Terima kasih. Kembali juga membawa pemikiran kepada sobat-sobat di Rubah. Prof, saya mulai dengan pernyataan dari Menkyu Purbaya. Beliau mengatakan, jangan sekali-kali lah katakan dengan bahasa kayak saya, APBN itu digunakan untuk menalangi utang bisnis to bisnis ini. Apa arti atau implikasi lebih jauh dari pernyataan Pak Menkyu ini? Ya, artinya ini bisnis model bisnis to bisnis. Jangan sampai dibuat menjadi government. Jadi ditanggung oleh
pemerintah, oleh negara. Nah, ini tidak boleh dan ini bisa melanggar. Dan kalau APBN digunakan untuk itu, jadi yang akan menanggung itu Menteri Keuangan sendiri karena dia akan melanggar APBN. Di APBN, di dalam APBN 2025 tidak ada dana untuk mata anggaran untuk kereta cepat. Iya, betul. Mau apapun itu, mau bunga, mau apa, nggak ada. Dan 2026 pun tidak ada gitu. Kan sudah disahkan kan? Iya, betul. Undang-undang tentang APBN 2026. Jadi tidak ada. Jadi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya adalah cuma menegaskan, ini kita nggak ada mata anggarannya. Jadi tidak bisa dipakai gitu. Nah, kalau memang misalnya itu sudah jadi undang-undang kan, undang-undang APBN, dan tidak ada mata anggaran untuk pelunasan itu, mengapa kemudian Pak Purbaya seolah menegaskan, menggarisbawahi, menstabilo atau apapun namanya tentang persoalan ini? Ya karena sudah ada usulan-usulan bahwa ini ditanggung oleh APBN. Nah, jadi harus ditegaskan bahwa kita tidak bisa gitu. Kan sudah ada diusulkan kan bahwa ada dua skema lah ya dan sebagainya gitu untuk diambil alih pemerintah mengenai infrastrukturnya, atau yang kedua adalah melalui APBN gitu kan ditanggung gitu. Nah, ini sudah ada usulan-usulan ke situ dan tentu saja bahwa Menteri Keuangan harus memberikan reaksi bahwa di sini tidak bisa gitu. Kalau itu dilakukan, dia yang bertanggung jawab secara pribadi gitu kan, karena dia pelaku pengguna anggaran gitu. Nah itu. Ini kan kita tidak melihat bahwa orang-orang yang mengusulkan, mungkin nanti Prof bisa mengangkat siapa orang-orang yang mengusulkan agar negara kemudian dalam bahasa Sunda itu ketempuhan buntut maung apa ya? Seseorang yang tidak melakukan tiba-tiba harus menanggung beban. Iya. Nah, ini kan bisa lewat APBN, tapi bisa juga lewat non-APBN. Kalau misalnya Pak Purbaya sebagai Menkeu sudah menutup itu, adakah kemungkinan pihak-pihak ini akan mencari jalan yang akhirnya tetap saja negara kemudian menanggung beban? Nah, ini yang kita harus lakukan, yang kita harus suarakan bahwa ini tidak boleh gitu. Karena begini, ini permasalahan kereta cepat bukan permasalahan business as usual. Jadi ini bukan permasalahan bisnis, ini ada permasalahan sejak awal. Sejak proyek ini mau diluncurkan, mau diinisiasi, itu sudah dibilang banyak sekali orang-orang memberikan masukan bahwa proyek ini tidak visible. Tidak bisa untuk dilakukan. Nah, pada saat itu adalah proyek ini seharusnya kan Jakarta Surabaya, betul. Lalu kemudian dialihkan menjadi Jakarta-Bandung, yang seharusnya adalah Jepang diikutkan. Ya memang Jepang juga diikutkan di dalam tender Jakarta-Bandung. Tetapi kemudian bahwa saya mencurigai begini, bahwa Jepang diikut sertakan karena untuk mengkontrol harga gitu. Karena harga dari itu kan murah sekali, ya dari China kan seharusnya murah gitu ya. Mungkin bisa 60%-nya gitu dari Jepang. Nah, makanya Jepang diikut sertakan, ke satu adalah memang harus ada tender, dan kedua adalah memang untuk mengkontrol harga gitu. Jadi semacam justifikasi. Iya, semacam justifikasi. Lalu kemudian Jepang itu digugurkan. Digugurkan sampai Perdana Menterinya mutung dari Bandung kan, langsung pulang langsung kan digugurkan karena dengan alasan bahwa Jepang minta jaminan dari pemerintah. Di sini tidak bisa karena China adalah B2B. Nah, ini yang kita harus benar-benar luruskan terus, tegakkan terus ini B2B gitu. Jangan sekarang lalu melenceng menjadi government gitu kan, beban pemerintah. Ini. Jadi dari awal sudah ini. Dan yang kedua adalah ini harus diusut tuntas apakah memang ini ada markup apa tidak gitu. Karena proyek sejenis itu di China itu hanya biayanya hanya 17 sampai 30 juta per kilometer. Di kita 52 juta. Hampir 3 US dollar per kilometer. Kalau dibandingkan sama yang terendah tentu hampir 3 kali lipat. Kalau yang tertinggi ya tidak segitu gitu kan. Nah, yang tertinggi itu pasti medannya itu agak sulit gitu. Nah, medan kita Jakarta-Bandung itu nggak terlalu sulit gitu. Jadi dengan 25 juta per kilometer itu US dollar per kilometer itu sebetulnya sudah harus bisa. Jadi berarti ini 2 kali lipat gitu. Nah, ini yang harus diselidiki. Kenapa bisa sampai
proyek ini 2 kali lipat lebih tinggi dari yang di China. Itu yang pertama. Seharusnya waktu 6 juta US dollar tahap penawaran awal yang kita dilawar, itu kemudian ada pembengkakan biaya. Sampai 1,2 miliar menjadi 7,2 sekitar. Nah, ini harus dilihat. Pembengkakan biaya ini tidak normal. Dan ini harusnya ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh kontraktor atau ditanggung oleh perusahaan konsorsium ini gitu kan? Nah, ini kan seharusnya kan kita ada 2. Ini ada perusahaan konsorsium, lalu ada kontraktor yang menjalankan proyek dari Jakarta Bandung. Nah, ini kan harusnya turnkey kan? Harusnya adalah tidak ada lagi penambahan-penambahan. Kenapa disetujui gitu? Dan yang ketiga adalah beban bunga. Dan beban bunga untuk operasional ini sangat memberatkan. Kalau dengan Jepang itu 0,1% beban bunganya per tahun gitu. Nah, kalau dengan China 2,2% per tahun. 0,1 berapa puluh kali tuh? Jadi 20 kali. 20 kali, iya. Nah, kemudian yang cost overrun, yang pembengkakan biaya, itu malah 34 kali, 3,4% gitu. Kenapa ini bisa diterima? Proyek infrastruktur dengan nilai yang sebegitu yang besar, ini tidak bisa dibebankan dengan bunga segitu gitu. Dan yang terpenting lagi adalah ini proyek yang mereka lakukan gitu. Proyek yang kita beli juga dari mereka 5 miliar dolar ini gitu kan. Berapa 7,2 miliar dolar ini gitu akhirnya. Ini yang kita beli juga dari mereka. Jadi tidak bisa dibebankan dengan proyek 2% per tahun. Bayangkan kalau dengan China itu per tahun kita punya beban bunga itu hanya 4,5 juta US dollar. Ya, sekitar mungkin pada saat itu 75 miliar lah, sekitar 75 miliar. Dengan yang China sekarang ini 90 juta ditambah yang cost of run, jadi 120 juta US dollar. Jadi 4,5 juta US dollar versus 120 juta US dollar. Bayangkan. Jauh itu ya? Sangat jauh sekali gitu kan. Jadi bumi dengan langit. Jadi di sini sudah tidak sulit, makanya di sinilah kita kesulitan membayar bunganya. Nah, beban bunga ini yang membuat proyek ini tidak masuk ke dalam masalah yang sangat serius sekali. Prof, tolong jelaskan pada saya dan pada kami di rumah yang awam dalam persoalan ekonomi ini. Apakah yang tadi itu cost of run, angka-angka 0,1 dengan 2%, 0,1 Jepang, 2% Cina. Apakah itu dari awal sudah diketahui ya pemerintah, ya konsorsium itu? Ya, sudah diketahui. Jadi cost of run tentu saja terakhir, terakhir. Tapi bunganya kan sudah diketahui. Dan dengan memenangkan tanpa mengikuti bunga selama begini, bunga itu kan kita dapat grace period, artinya kita nggak usah bayar cicilan selama 10 tahun. Nah, artinya apa? Artinya bunga itu nilainya akan tetap terus kan, 120 juta terus dari dari China, 10 tahun dan 4,5 juta dari Jepang selama 10 tahun gitu. Nah, ini tetap terus gitu. Jadi harusnya kalau ini biaya tetap ini dimasukkan ke dalam biaya proyek, maka biaya proyeknya Jepang itu lebih murah. Karena dalam 10 tahun yang tadi tanpa cost of run pun itu dia menjadi 900 juta US dollar versus 45 juta US dollar. Angka ini kan bukan angka yang sulit untuk dikatakan saja diketahui oleh para ekonom yang berada di konsorsium ini kan? Oh, sangat mudah, sangat transparan. Adakah Prof mencium bau smell alright lah gitu, mencium bau-bau markup lah, bau-bau apalah gitu di sana? Lah inilah yang harus dicurigai ke sana gitu, bahwa tahu visible ini tidak visible dengan bunga yang sangat besar begitu, ini harusnya ada apa? Oleh karena itu ini harus diaudit, investigasi audit. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya, itu harus dilibatkan beberapa komponen dari masyarakat, termasuk dari masyarakat sipil. Misalnya ada dari yang anti korupsi, dari segala, itu harus dilibatkan karena ini luar biasa besarnya gitu. Dan tidak bisa aja bahwa dengan melibatkan hanya pemerintah. Karena apa? Karena yang terbukti saja yang 1,2 miliar
US dollar. Cost of run, betul. mereka bilang katanya sudah audit dan sebagainya, memang segitu. Tadinya berapa? Tadinya 1,8 miliar US dollar awalnya. Kemudian dia 1,2. Lalu kemudian banyak sekali masyarakat ribut dan sebagainya ya. Turun jadi 1,2. Gitu. Itu ketika mereka mengatakan bahwa itu sudah diaudit, dijelaskan secara transparan nggak? Siapa pihak yang melakukan, siapa auditornya, tidak ada. Artinya kita pun masih bisa mempertanyakan itu pada sisi itu. Jelas masih bisa. Mana kalau ada audit mana dia punya itunya auditnya, hasil auditnya gitu. Nah buka dong pada publik. Nah sekarang yang mengherankan adalah bagaimana bisa disetujui 3,4%. Ya, pajak ini, bunganya gitu. Iya. Nah ini sudah tahu dengan bunga segitu tidak mungkin bisa bayar. Karena apa? Karena kita punya pendapatan dari tiket saja. Ini dalam 2 tahun ini ya, dalam mungkin 2024 lah, itu hanya 6 juta penumpang. Dengan biaya tiket, harga tiket 250 ribu, itu cuma 1,5 triliun. Jadi sudah tahu hitung-hitungannya. Lalu mau bagaimana? Jumlah penumpangnya untuk bunganya juga tidak mungkin. Tidak nutup. Tidak nutup. Oleh karena itu mereka sekarang asal-asalan jumlah penumpangnya dinaikkan sekian 31 ribu per hari rata-rata gitu kan. Nah itu pun baru 1 juta. 1 juta pun kalau seandainya ini kan juga tidak cukup juga, baru 2,5. Belum dengan operasional dan sebagainya gitu. Dan ini permasalahan ini akan semakin membesar karena apa? Karena US dollar terhadap rupiah itu akan menguat terus dan pendapatan kita ini dari rupiah gitu. Sementara bayar dolar. Selama bayarnya dolar gitu kan. Nah ini akan menjadi benar-benar permasalahan besar sekali. Oke, Prof, begini. Dari awal sebagaimana tadi Prof katakan, ini sudah tidak rasional. Ya. Ada kata yang saya catat, tidak mungkin bisa bayar, kata Prof. Dan ini juga bukan tanpa orang-orang yang kemudian mengajukan, katakan saja pemikiran-pemikiran yang rasional dan bertolak belakang dengan keinginan, katakan saja siapa lah yang kemudian menginginkan itu terjadi. Pak Jonan sampai mundur akhirnya, sampai kemudian terlempar dari kabinet. Kemudian Pak Agus Pambagio ketika diminta saran oleh Pak Jokowi mengatakan jangan diteruskan. Mengapa ini diteruskan kelihatannya kalau menurut Prof? Ya. Tidak rasional, orang-orang sudah banyak ngomong tapi terus saja. Iya. Ya, jangan dengan 2 orang itu saja gitu. Ribuan masyarakat mengatakan bahwa ini jangan diteruskan. Jadi kenapa ini diteruskan juga? Nah inilah ada faktor X, bagaimana keterlibatan Pak Jokowi, Presiden pada saat itu yang berwenang untuk memutuskan. Hanya dia yang mengatakan, oke, ini harus jalan. Nah, apakah dia memang harus ada semacam benefit karena hubungannya dengan China, ya kan? Lalu kemudian yang periode keduanya dia dapat lagi, ini kan dari periode pertama gitu. Atau memang benar-benar ada kickback. Nah ini yang harus benar-benar diusut tuntas gitu, karena sudah ada beberapa pembicaraan di mana kan ada juga yang disidangkan, yang di China itu, lalu dikatakan itu waktu ada uang mengalir juga ke pejabat di Indonesia gitu. Nah ini kan harus diusut benar apa tidak, jangan sampai ini juga menjadi fitnah saja kan gitu. Nah kita memerlukan transparansi gitu. Kalau dia terlibat ya harus diusut, kalau dia ini fitnah ya harus dibersihkan itu. Yang terkuak di sidang Cina itu sidang yang berhubungan dengan WUS ini juga. Iya, jadi mereka petinggi salah satu yang dari China, petinggi dari kereta cepatnya lah gitu. Kereta cepatnya. Ya. Apakah itu ada kaitannya WUS pada saat itu? Ada, bahwa dibilang juga dari sini juga ada mengalir uang ke pejabat tinggi negara kita. Maka itu ini harus jangan sampai menjadi fitnah kan gitu. Iya betul. Iya. Siapa yang harus proaktif untuk segera menindaklanjuti? Itu kan ada, katakan saja temuan ya, dan itu publish. Dia ngomong di persidangan di sana. Siapa yang di pihak kita? Lembaga, apakah kejaksaan, apakah KPK yang harus proaktif kemudian mengambil data ini, menelusurinya?
Kalau kita bilang KPK-nya masih dapat dipercaya, independen, ini seharusnya adalah KPK. Oke. Ya, seharusnya KPK. Tapi dalam sekarang pun sebetulnya siapapun itu bisa mengusut. Karena apa? Karena rezimnya yang sekarang ini kan tidak ada hubungannya dengan yang lalu gitu. Betul. Ya mungkin ada orang-orang kementeriannya yang masih bertahan di situ, ya bisa saja gitu. Tapi rezimnya ini sudah tidak ada beban. Ini harus diusut gitu. Dan yang kedua adalah tentu saja DPR harus proaktif mengatakan ini harus ada audit. Karena ini sudah ada kata-kata minta dibantu dengan APBN. Jadi DPR harus itu. Jadi saya rasa KPK dan yang utamanya, lalu kemudian melibatkan dari komponen masyarakat, karena ini audit investigasi, ini harus ada special task force ya, untuk hal ini gitu. Kalau Satgas khusus gitu, ya? Ya satgas khusus gitu. Itu lebih mengena karena lebih mengurangi kecurigaan bahwa di sini pemerintahan yang lalu itu masih mencengkeram kan gitu. Betul. Tadi Prof ngomong soal DPR. Apakah dalam guliran waktu hingga saat ini, Prof melihat sudah ada mulai gerak-gerak dari DPR untuk menelusuri, untuk mengangkat persoalan ini ke ranah peradilan? Belum pernah. Jadi begini, bahwa mereka pun hanya tidak menyikapinya, oh ya ini harus diselamatkan. Ini bukan masalah diselamatkan, ini harus masalah penegakan dari hukumnya ini dulu, gitu kan? Penegakan hukumnya. Apakah benar ada markup, kenapa harga bisa segitu, ini kan bisa dipertanyakan, kan semuanya transparan semua, harga internasional kita juga tahu semua gitu kan. Nah ini yang harusnya kan jangan hanya bailout-nya saja, hanya tanggung mengenai diselamatkannya saja. Bailout gitu. Kan berpengaruh pada akhirnya kemudian kesejahteraan kami sebagai warga. Itulah yang seharusnya misalnya menjadi bagian dari kesejahteraan kami, dipakai untuk bailout. Itulah bahwa itu yang ketidakadilan itu yang harus diprotes oleh DPR ya, dan kalau DPR tidak bisa oleh masyarakat langsung, kan gitu kan. Betul. Nah inilah jadi suara-suara dari DPR itu belum ada bahwa ya ada 1-2 orang yang mengatakan ya memang benar harus diperlukan audit, tapi kan itu suara seseorang pribadi, kan gitu kan. Betul. Tidak bisa suara lembaga gitu. Nah ini yang harus harus menjadi suara lembaga gitu. Prof, kita kembali. Pak Jokowi menanya kepada Pak Agus, dan kemudian bukan 2 orang yang mengatakan bahwa ini proyek tidak bagus, akan gagal, akan merugikan dan sebagainya. Pak Jokowi terus dengan keinginannya, kita nggak tahu apa, mungkin dia menganggap ini adalah proyek mercusuarnya dia atau apa, saya kurang tahu. Tapi apakah misalnya Pak Jokowi seharusnya juga mulai diperiksa untuk tahu, untuk membuka persoalan ini sehingga kemudian tidak berlarut-larut menjadi hanya perbincangan di luar peradilan? Ya, ini menarik mengenai Jokowi itu setelah Yunan tidak mendukung, lalu mencoba mencari orang-orang ya, lalu menanyakan bagaimana proyek ini, mencari justifikasi, mencari pembenaran. Inilah sesatnya Jokowi. Apa? Untuk mencari pembenaran, kalau seandainya Pak Agus Pambagio pada saat itu mengatakan, oh ya Pak ini boleh, dialah yang akhirnya, ini udah menurut Pak Agus sudah boleh kok. Artinya yang bisa menjadi calon korban. Jadi kalau ini sama juga dengan proyek-proyek lainnya. Jadi selalu mencari pembenaran, dan setelah itu kalau dia sudah dapat, maka kemudian dia akan dengan mudah melepas tangan gitu. Nah, yang ini tidak ada, ya tidak bisa, dan kita tahu semuanya banyak yang menolak, ya cuman kroni-kroninya saja yang mendukung. Ya pada saat itu tentu saja di kementerian-kementerian yang itu yang mendukung, ya termasuk dengan Luhut, ya itu juga dia Panjaitan, Luhut Panjaitan, dia juga sangat mendukung ya Kementerian BUMN pada saat itu kan. Nah inilah yang sebetulnya semua BUMN Pak Erik mungkin ya? Bukan, pada saat itu Rini. Oh Pak Rini, Bu Rini Sumarno ya? Iya. Nah semua ini harus dipanggil gitu, semua ini harus ditanyakan, harus diinvestigasi bagaimana ini bisa seperti ini gitu kan. Kenapa Anda mengaksep juga yang 2% gitu? Kenapa harga ini bisa 5,5
8 miliar gitu. Ya. Tadi Prof bicara soal... Sorry, yang tadi 5,8 miliar awal proyek. Ya. Terus naik menjadi 6 miliar. Nah, kemudian jadi 7,2. 7,2. Oke, ya. Clear berarti ya Prof ya. Tadi Prof juga bicara soal, maaf nih, kemungkinan adanya komisi, kemungkinan adanya kickback. Ya. Kalau misalnya peluang untuk itu ada, apakah kita bisa berpikir begini? Pak Jokowi kan selalu dielu-elukan oleh kalangan-kalangan tertentu sebagai raja infrastruktur atau presiden infrastruktur. Apakah kemudian maraknya pembangunan infrastruktur yang meskipun misalnya dalam banyak hal memang agak terbatas sentralistik di Jawa, itu sebetulnya bukan bagian dari keinginan untuk mensejahterakan. Tapi maaf, mungkin ini agak keji, tapi harus kita tanyakan. Bagian dari keinginan untuk mendapatkan komisi. Di era Presiden Jokowi, dari 2014 sampai 2024, di kementerian mana yang tidak ada korupsi? Itu dulu. Ya. Jadi kebanyakan ini terlibat. Hampir semuanya terlibat. Nah, kita lihat, proyek apapun itu akan menjadi celah untuk korupsi dan dilakukan gitu. Ya. Di mana? BTS. Ya. Ya. Nah, itu korupsinya besar-besaran. Ya. Lalu kemudian di Kementerian Pendidikan. Ya. Lalu kemudian kelautan perikanan itu hampir semuanya dan juga termasuk di infrastruktur. Agama juga. Kementerian Agama juga. Bahkan gitu. agama juga. Jadi bagaimana proyek yang 120 triliun ini tidak ada potensi untuk dikorupsi gitu. Ya. Jadi ini meminjam ukuran dari Roy Suryo 99%. Yang sekarang naik menjadi 99,9%. Itu patut diduga ini ada unsur korupsinya. 99,9%. Lalu saya bilang pada Roy Suryo, ini udah logam murni benar. Iya. Nah, di sini juga saya rasa di sini adalah 99,9% patut diduga ini ada korupsi. Tidak bisa tidak. Kita lihat yang kecil-kecil aja ada korupsi. Bagaimana yang 100 triliun, lebih dari 100 triliun ini tidak ada korupsi? Betul. Sangat naif kalau menganggap ini proyek benar gitu kan? Naif gitu. Kalau katakan saja, kan ada yang disebut sebagai jebakan utang Cina. Apakah memang proyek ini bagian dari kita bolehkan seuzon ya, sampai kemudian terbukti benar. Ini bagian dari keinginan Cina untuk katakan saja menjebak kita? Atau bagaimana, Prof? Jebakan utang dari China ini kan satu istilah. Satu istilah di mana negara tersebut tidak kuat untuk membayar, maka itu akan ditarik alih, diambil alih lagi. Nah, sebetulnya ini adalah kalau saya lihat bukan intensi dari pemerintah Cina. Intensi dari pemerintah Cina adalah dia mau menjual proyek, mau menjual, dia mau ekspor. Ini kan semacam ekspor aja. Ekspor dari kereta cepat, terus dia bikin pelabuhan, apa segala itu yang dihitungkan. Tapi bagaimana mereka ini, apalagi dunia yang negara-negara berkembang kan tidak mampu, tidak ada uang gitu kan. Lalu bagaimana? Nah, itulah diberikan satu pinjaman gitu. Nah, biasanya umumnya pinjaman itu kayak di Sri Lanka lah, di Pakistan, di mana gitu. Itu semua diberikan pinjaman. Nah, kalau memang pinjaman itu tidak bisa dibayar, maka terjadilah bahwa ya Anda harus bayar dengan cara lain, yaitu asetnya diambil. Nah, ini adalah jebakan hutang yang sudah terjadi. Pengamat lain mengatakan ini adalah jebakan hutang. Betul. Nah, menjadi jebakan hutang apa tidak tergantung kondisi keuangan kita. Betul. Kalau kita mengevaluasi proyek ini secara benar, maka ini tidak akan menjadi jebakan hutang. Misalnya sama juga dengan MRT. MRT juga kita juga utang juga dari Jepang gitu kan, dan bahkan sekarang sudah tambah fase kedua gitu kan. Betul.
Nah, tetapi kita masih bisa membayar gitu. Karena apa? Karena jumlah penumpang MRT juga mungkin jauh lebih besar dan juga di sini lebih murah dan secara proyek ini visible gitu kan. Terus kemudian memberikan solusi kepada transportasi kota gitu. Betul. Nah, Jakarta Bandung transportasi apa yang kita memberikan solusi? Bahkan di sini sudah trayek dari Agro Parahyangan bahkan dikurangin. Betul. Ada kanibal ya, kanibalisme itu ya? Kanibal. Dan sebetulnya pengurangan ini kalau dalam Agro Parahyangan sedang dalam keadaan untung, lalu dikurangin, ini adalah merugikan keuangan negara. Ini pun bisa dituntut itu PT KAI. Sepengetahuan saya, tahun ini dan tahun depan itu bisa dipastikan bahwa KAI, bahkan mungkin dari 2024, menyatakan rugi. Ya. Berapa banyak sebetulnya kerugian ini diakibatkan oleh proyek yang tidak jelas dari awalnya? Ya, ini sebagian besar kalau kita dibilang ya mungkin 100% dari itu adalah kerugiannya dari kereta cepat ini karena KAI ini kan mempunyai porsi 58% ya, sekitar 58% dari konsorsium Indonesia yang dari 60 ini sangat luar biasa. Dan pada tahun 2024 kalau nggak salah ada kerugiannya 4 triliun lebih ya untuk dibukukan yang sekarang pun sudah menjadi 2, sekian triliun gitu. Artinya kalau tidak ada itu mereka untung ya? Oh iya, kalau tidak ada itu mereka untung karena sudah untung gitu. Jadi inilah bahwa selain bahwa kereta cepat ini merugikan keuangan negara, ini juga kita bisa lihat bahwa di sini adalah membangkrutkan PT KAI. Ya, betul. Ini membangkrutkan PT KAI karena PT KAI ini PT yang sangat sangat vital ya. Iya. Buat masyarakat hidup orang banyak. Iya. Nah, ini adalah satu kejahatan dalam bidang transportasi terhadap masyarakat gitu kan. Meskipun pada tahap awal gitu karcis tiket kereta api itu sudah naik sedemikian besar kan. Iya. Prof tadi mengatakan pada kalimat terakhir kejahatan. Kalau demikian, apakah kita harus terus mengejar siapapun yang bertanggung jawab, termasuk Pak Jokowi, untuk kesalahan yang sangat fatal ini? Tidak saja kemudian utang yang terus harus kita bayar, tapi juga membangkrutkan satu perusahaan yang tadinya untung. Iya. Jadi membangkrutkan KAI sama Wijaya Karya mungkin di situ ya. Ya, intinya adalah bahwa di sini harus diusut ada apa, bahwa motifnya apa, bahwa proyek yang sudah dari awal tidak visible, lalu kemudian terus diteruskan gitu kan dengan kita tahu sekarang ini baru jalan tahun kedua kita sudah tidak mampu gitu. Karena kekurangannya sekian triliun, belum operasional, belum ini sangat luar biasa gitu. KAI aja sampai membukukan semester pertama ini itu 2 triliun lebih kerugiannya gitu. Nah, jadi ini harus benar-benar diusut gitu. Jadi tidak bisa dibiarkan, jangan sampai hal-hal seperti ini kemudian masyarakat atau rakyat Indonesia ini cuma bisanya mengeluh aja tanpa ada menuntut haknya gitu. Nah, saya rasa di sini haknya kita harus tuntut bahwa hal-hal yang merugikan negara dengan kecenderungan ada kesengajaan, apalagi ada 99,9% itu adalah ada bisa bermasalah gitu ya. Nah, ini harus diusut tuntas. Jadi kita juga harus minta kepada DPR ya sebagai perwakilan rakyat harus ini benar-benar diusut lah. Kan ini udah periode yang lalu, bahkan periode dua periode yang lalu juga gitu. Sebenarnya ini periode dari 2014-2019 gitu. Ya, udah 2019-2024 nggak ada apalagi yang sekarang gitu. Jadi usutlah ini semuanya. Kalau dari publik, kita kan juga punya sekian banyak ORNOP ya, organisasi non pemerintah. Cewek lah, apalah gitu ya yang concern pada hal ini. Apakah Prof sudah mulai melihat mereka mulai bergerak, mereka mulai katakan saja kasakusuk untuk menyelidiki persoalan ini lebih dalam?
Satu dua itu ada, tetapi kalau kita lihat masih belum masif ya. Jadi suaranya masih belum masif, masih belum bulat lah kita bilang bahwa ini kita menuntut ke sana. Nah inilah bahwa harus dilakukan oleh tokoh-tokoh yang mempunyai itu, mintalah suara dengan suara bulat ya, mengumpulkan memang ornop-ornop tadi yang untuk membela kepentingan rakyat itu. Jadi saya rasa dan mengusulkan kepada misalnya DPR atau mendesak pada pemerintah. Ya, di dua itu juga kita harus ini, di dua lembaga itu eksekutif dan artinya paralel ini ya, Prof ya. Oh iya. Kita harus melakukannya paralel. Iya. Jadi tidak bisa bahwa di sini diam saja gitu. Iya. Prof ini, tadi kan Prof juga mengatakan bahwa awalnya kan Surabaya Jakarta. Apakah dengan adanya kerugian-kerugian yang sudah aktual pada proyek Jakarta Bandung ini, seharusnya niat untuk mengembangkan ini sehingga Jakarta Surabaya itu harus dihilangkan saja atau bagaimana caranya? Ya kita lihat bahwa kebutuhannya katanya Jakarta Surabaya itu kan ada kebutuhannya. Itu harus dilihat dari feasibility study-nya. Sebetulnya yang sudah menjalankan itu kan pihak Jepang. Nah itu harus dievaluasi lagi gitu. Betul. Tapi kalau dengan suku bunga seperti sekarang 2% dan itu tidak mungkin bisa gitu. Dan ini akan menjadi satu masalah besar lagi gitu. Nanti belum 2 tahun udah nggak bisa bayar bunga lagi gitu. Ya, jadi ini harus benar-benar dipelajari. Jangan sampai hal-hal seperti yang sekarang terjadi itu terulang lagi. Prof, di satu sisi kita harus menegakkan hukum. Kita harus mengejar orang-orang yang sejak awal bertanggung jawab dan memaksakan. Itu satu sisi. Tapi sisi lain kan ini udah jelas nih persoalan. Utang dari tahun ke tahun. Kira-kira yang harus atau bisa kita lakukan untuk meminimalkan kerugian dari utang yang 6 triliun per tahun ini bagaimana? Nah, apakah dinegosiasi ulang atau gimana? Itu harus. Jadi begini, selama kita mau negosiasi apapun, itu cuma ada 2 urusannya sekarang ini untuk solusinya yang dipikirkan oleh pejabat-pejabat sekarang ini. Itu udah kita bayar aja utangnya. Itu seenaknya ya? Iya. Betul. Kalau kita bayar utang, ini namanya merugikan keuangan negara lagi. Karena apa? Karena utangnya ini kan cuma 2% per tahun bunganya. Dan yang sisa itu 3,4%. Kalau kita mau untuk membayar utang ini, dari mana uangnya? Kan berarti dari utang lagi. Pasti dari utang lagi. Nah, utangnya berapa? Kalau kata Oma Irama itu gali lubang tutup lubang. Jadi utangnya ini dia harus menagih, kalau kita lihat SBN pemerintah aja ya, itu 6-7%. Jadi kita utang 6-7% untuk nutupin utang yang 2% sama 3%, 3,4% ini. Ini merugikan. Sudah. Jadi hal ini membayar untuk itu tidak mungkin. Yang mungkin adalah kita menekan bahwa pembayarannya itu adalah bukan 2%. Pembayarannya itu seberapa? Yang semampunya dari operasional ini, yaitu misalkan mengikuti Jepang 0,1%. Jadi bunganya harus demikian rupa dituruni dulu gitu sampai 0,1%. Nah itu pertama. Dan yang kedua harus dilihat, makanya yang tadi saya bilang mengenai audit investigasi ini adalah sangat penting. Apakah kalau seandainya the markup, apakah markup ini hanya dinikmati oleh inisiatif dari pejabat Indonesia atau ada kerjasama dengan kontraktor China juga. Nah, kalau ini ada kerjasama, oke, saya punya proyek seharusnya adalah cuma 3 miliar misalnya, ya. Tapi Anda berapa masukin? 6 miliar, ya udah 50%-nya ini. Nah, ini kalau seandainya ada kerjasama ini, dan tentu saja harus ada buktinya, ya, ini kita ini kan, apakah ada bukti itu? Dan kalau memang ini semua terbukti, maka kita minta mereka yang mempertanggungjawabkan yang markup itu. Jadi nilai proyeknya jadi turun lagi gitu kan. Nah, ini yang membuat semua jadi visible gitu. Jadi audit investigasi itu menjadi langkah awal yang harus ada ya? Harus ada langkah awal. Tanpa itu saya bilang itu stand still aja istilahnya. Siapa yang melakukan? Yang melakukan yang melakukan ya dari pihak Indonesia yang melibatkan, kita melihat unsur-unsur masyarakat.
Ya, jadi itu yang tadi Satgasus itu. Iya, betul. Ya, itu yang harus dilibatkan. Oke, Satgasus harus dibentuk. Harus Artinya, dibentuk. kesimpulan kita lah ya, Iya. harus segera ada pembentukan Satgas khusus untuk urusan WUS Iya. ini. Ya, artinya melibatkan beberapa komponen masyarakat lah Oke. untuk itu. Tadi kan Prof juga bicara soal nego ulang dengan Cina itu, dengan pihak China ya. Siapa yang harus nego? Apakah Menkyu atau siapa ke sana? Tentu saja ini pemilik proyek. Oh, Jadi pemilik proyek. Jadi Menteri Keuangan tidak ada hubungannya. Jadi ini yang pemilik proyek, apakah ini ya di bawah KAI, berarti KAI konsorsiumnya Indonesia, dan mungkin atasannya adalah saat ini adalah Danantara, okay. Ya, atau di Badan Pengelola BUMN sekarang. Nah inilah yang salah satu untuk di situ gitu. Kalau yang sekarang full komit untuk tidak membayar dan kelihatan ada komitmen untuk katakan saja menelusuri persoalan ini kan adalah orang-orang dari kementerian atau satulah personifikasinya Pak Menkyu Purbaya. Apakah pihak Danantara kelihatannya punya keinginan kuat untuk negosiasi ulang, atau seperti tadi Bapak katakan, seperti juga para pejabat-pejabat lama, ya udah bayar aja karena itu bukan duit dia, mungkin dia berpikir. Ya, beberapa pemikiran dari itu waktu Badan Pengelola ya, BUMN, pihak BUMN lah, dan Danantara itu sementara ini kita lihat bahwa mereka bilang ya udah kita harus restrukturisasinya secara menyeluruh, tapi kelihatannya ya sudah bayar kan gitu kan. Ini bahkan Menteri Keuangan Purbaya pun tidak mengatakan itu negosiasi. Dia pun mengatakan udah Danantara bayar aja 2 triliun per tahun kan gitu kan. Ya, jadi apa itu menegaskan bahwa kebanyakan pejabat kita tidak punya tidak punya tidak punya semangat untuk betul-betul all out membela negerinya? Nah, saya rasa adalah mereka tidak mau susah ya. Jadi begini ya udah begini kan uangnya tuh uang bukan uang mereka sendiri gitu kan. Iya. Ini uang rakyat apa segala, mereka tidak merasa gitu. Nah, inilah pejabat yang tidak mementingkan rakyat ya begini gitu kan. Jadi ya udah kita bayar aja semuanya. Nah, ini kan tidak melalui APBN, melalui Danantara pun itu kan uang rakyat juga, uang gitu negara, kan? Uang kita semua. Nah, jadi inilah pemikiran bahwa kalau sampai itu terjadi, maka terlihat sekali pemikiran-pemikiran terhadap kepentingan rakyat itu sangat minim. Oke. Katakan saja ya, kita berasumsi, tapi saya pikir asumsinya nggak kosong-kosong amat gitu. Orang-orang yang berada di Danantara, orang-orang yang berada di pemerintahan itu dari kecil mungkin sejak orok mereka kaya, sehingga kemudian uang rakyat ini. Gitu. Tapi kita saat ini mudah-mudahan punya presiden yang pro rakyat, Pak Prabowo. Apakah sudah seharusnya Pak Prabowo betul-betul melihat ketika orang ini cuma bicara ya udah bayar saja, Pak Prabowo kemudian bukan menengahi, tapi melakukan sesuatu yang jangan, lu negosiasi dulu, lu. Apakah akan ada kemungkinan seperti itu? Itulah harusnya adalah ke sana gitu. Tapi saya tidak tahu persis apakah kemungkinan itu ada atau tidak gitu. Kan itu nanti dilihat saja bahwa apakah itu akan terjadi apa tidak. Tapi kan beberapa ini kan statement-statement tentu saja Presiden tidak bisa memberikan statement seperti begitu. Tetapi ada bilang bahwa dalam waktu dekat Prabowo akan memberikan statement mengenai solusi atas kereta cepat, nah gitu. Jadi solusinya menurut saya adalah cuma satu itu. Satu itu yaitu sebelum semuanya diambil itu, yaitu kita minta audit investigasi dan melihat bahwa apakah proyek ini ada benar seperti dugaan masyarakat, ada masalah kickback, ada masalah apapun itu, dan ini yang harus setelah itu baru kita bisa lihat bagaimana solusinya ke depan. Oke. Termasuk tadi pembentukan Satgasus itu ya, Prof? Ya. Harus kita tekankan tim investigasi lah. Tim investigasi khusus. Apakah dengan fakta yang kita lihat sampai hari ini yang sebetulnya membuat kita miris, membuat kita sedih, ya, dan sebagainya atas nasib negara ini dalam kaitan dengan WUS,
Apakah sudah pada saatnya kita ganti saja nama WUS ini? WUS ini kan apa? Wahana hebat, operasional optimal. S-nya apa? SH-nya lupa saya. Lupa juga. Pokoknya hal-hal yang bagus. Ya. Tapi dari OO-nya aja kan tidak tuh. Apakah harus diganti saja? Tidak WUS, tapi apalah. Kenapa operasionalnya tidak optimal? Cuma 20% dari target penumpang misalnya. Kemudian membebani. Ya, karena ya itu. Pertama adalah karena memang jarak. Jarak itu 143 km apa yang bisa diinikan. Apalagi kalau di situ ada ada stasiun perantara gitu ya. Karawang kan sekarang ini dibuka juga. Iya, karena untuk itu dia untuk menambah pendapatan gitu. Tapi kan bagi pihak yang dari Jakarta mau ke Bandung itu kan jadi bukan satu kenikmatan lagi kan gitu kan, harus berhenti lagi, harus ini lagi gitu. Jadi ya ini udah masalah. Ya pergantian nama ini hanya sebagai inilah. Ya mungkin itu harus sisi emosional seorang warga negara lah. Ya. Jadi begini, jadi saya pun sebetulnya setuju gitu. Ya jangan sampai itulah. Jadi sebetulnya yang seperti Agro Parahyangan kan bagus itu kan ya. Betul. Ada gagah lah di sana gitu. Sobat Madilog, di atas rel WUS yang melaju bukan hanya kereta, tapi juga kepentingan. Dari markup yang membengkak hingga klaim kedaulatan yang menyusut, proyek ini seperti cermin, memantulkan wajah bangsa yang mudah terpesona oleh kecepatan, tapi abai pada arah. Kita mungkin tak sedang berlomba dengan waktu, melainkan sedang berlomba dengan logika. Jika negara akhirnya menanggung utang proyek yang katanya B2B itu, maka yang sesungguhnya gagal bukan teknologinya, melainkan integritas kebijakan. Dan sebagaimana pernah dikatakan Thomas Jefferson, setiap generasi wajib membayar utang-utangnya sendiri. Sebuah prinsip yang bila dijalankan akan menyelamatkan separuh perang di dunia ini. Madilog menutup dengan satu catatan. Setiap rel yang dibangun di atas utang tanpa akuntabilitas bukan jalan menuju kemajuan, melainkan rel menuju ketergantungan dan bahkan mungkin perbudakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya.